怎么如此霸道？没想到这么顺利。你可别手下留情了，你可要小心了。不愧是神魄境的领袖精灵。小木这是有所领悟。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul The Great Roller episode kedua. Sekedar informasi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang belum nonton episode pertamanya ya. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode kedua, diperlihatkan penasehat wilayahmu yaitu Zoyu sedang berdiskusi dengan ketua wilayahmu yaitu Mu Feng. Zoyu memberikan informasi bahwa di daerah perbatasan, orang-orang dari wilayah Liu banyak menyebabkan kematian pasukan dari wilayahmu. Dan untuk kali ini, Zoyu menyarankan agar ketua membuat perhitungan kepada orang-orang tersebut. Sementara menurut Mu Feng, bukannya dia tidak menerima saran dari Zoyu, namun untuk saat ini belum saatnya melakukan pembalasan kepada wilayah Liu. Selain karena faktor kekuatan wilayah Liu yang jauh lebih kuat, dia juga mengatakan belum saatnya bermusuhan dengan Liu Jingsang, si pemimpin wilayah Liu. 他们还真把我们当软柿子捏了，还不是时候，可是还是弱于流于啊，和您一样都是神魄境，还没到撕破脸的时候。不聊这些了。 Mu Feng juga meminta Zoyu untuk tidak membahas persoalan ini lagi sembari menanyakan bagaimanakah kabar dari Mu Chen yang sedang berlatih di Akademi Beiling karena sudah lama dia tidak pulang ke rumah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Dari arah pintu depan terdengar suara Mu Chen yang kelihatan sudah kembali ke wilayahmu. Ketika Mu Chen sudah masuk, Paman Zu dan ayahnya tidak menyangka dalam beberapa waktu Mu Chen sudah kelihatan lebih tinggi dari sebelumnya. Serta Paman Zu juga menanyakan bagaimanakah perkembangan kultivasi Mu Chen sekarang. Mu Chen lantas menunjukkan kepada ayah dan pamannya bahwa sekarang dia sudah berada di ranah spiritual movement tahap awal. Dia juga memberitahu kalau dalam ujian akademi nanti, Liu yang menantangnya di sebuah pertarungan dan sekarang Mu Chen perlu mempelajari keterampilan spiritual sebagai persiapan. 已经灵动境初期了。我已答应了柳阳的约战，恐怕会有些麻烦。 Paman Zu langsung heran kenapa Mu Chen mau mengambil tantangan tersebut karena menurutnya keluarga Liu selalu tidak beres dan dia takut akan terjadi sesuatu kepada Mu Chen. Sementara bagi Mu Feng, menurutnya Akademi Beiling sebagai penyelenggara ujian pasti akan bersikap netral. Namun hal yang dia takutkan adalah takutnya wilayah Liu mengambil keuntungan dari pertarungan Mu Chen dan juga Liu Yang. Mu Feng juga akan segera menuruti permintaan Mu Chen untuk berlatih keterampilan spiritual serta meminta Paman Zu untuk memperketat keamanan di daerah perbatasan agar tidak terjadi sebuah gesekan kembali. 从不管九域之事，还是我先带你去选灵诀吧。近期整个沐域加强防备。是，余主。你去灵诀室。Beberapa saat kemudian, Mu Chen sudah sampai di ruangan teknik spiritual milik wilayahmu, serta ayahnya juga meminta Mu Chen untuk memilih sesuka hati keterampilan spiritual yang ada di ruangan ini. Sambil melihat-lihat, Mu Feng menjelaskan kepada anaknya kalau teknik spiritual terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu teknik hukum, teknik serangan, pertahanan, dan juga yang lainnya. Ada 3 level dari teknik spiritual, yaitu level dewa, level roh, level umum, serta levelnya dibagi lagi menjadi kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Setelah beberapa saat melihat-lihat, Mu Chen kelihatan tertarik pada teknik spiritual naga api yang berada di kelas rendah, dan ayahnya pun langsung memuji kalau Mu Chen memiliki selera yang cukup bagus karena teknik spiritual tersebut didapatkan dengan susah payah. Dan teknik yang sedang dilatih oleh Mu Feng pada saat ini juga adalah teknik spiritual naga api. 分为攻法灵诀、攻击灵。你小子眼光倒是好，便是这炎龙法。
Akan tetapi di sini Mu Chen seperti melihat sesuatu dari arah lain yang mengarah ke sebuah teknik spiritual asing di hadapannya, dan ketika mendekati teknik spiritual tersebut dia mendapat sebuah bisikan suara sang ibu. Tanpa ragu Mu Chen mengambil teknik spiritual tersebut dan terlihat tulisan Seni Pagoda Agung berada di bagian depan teknik spiritual ini. Sementara Mu Feng yang melihat kejadian ini memperingati Mu Chen bahwa teknik spiritual yang ada di tangannya tidak memiliki tingkat dan kelas, serta menyarankan anaknya untuk memilih teknik spiritual yang lain saja. Namun menurut Mu Chen dia akan tetap memilih teknik spiritual ini karena ada perasaan berbeda pada saat memegang, dan jika tidak memilih teknik ini dia akan menyesali hal tersebut. Dengan raut wajah sedih, Mu Feng menjelaskan kalau teknik spiritual yang sedang dipegang oleh Mu Chen adalah peninggalan sang ibu yang memang sengaja ditinggalkan untuk dipilih oleh Mu Chen sendiri. 你真的要选择他？这是你娘留给你的，那就让这灵诀应该还在吧？他 Bukankah sekarang ibu harusnya masih hidup, dan di manakah keberadaannya sekarang? Ucap Mu Chen kepada ayahnya. Mu Feng menjelaskan kalau permasalahan ibunya cukuplah rumit serta akan memperburuk situasi Mu Chen jika memberitahukan sekarang tentang kondisi yang sebenarnya sudah terjadi. Namun satu hal yang pasti, sang ibu sangat menyayangi Mu Chen dengan bersedia meninggalkan semua hal, dan Mu Feng juga meminta maaf tidak bisa membuat Mu Chen tumbuh besar bersama dengan sang ibu. Semua ucapan ayahnya ini membuat tekad dari Mu Chen menjadi kuat untuk kembali berkumpul dengan sang ibu di suatu hari nanti, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi hal tersebut. 告诉你反而是害了你。离开是不是跟我有关？你一直是他最牵挂的人。你也很想娘吧？是啊，谁也阻拦不了。 Sementara mengenai teknik spiritual Pagoda Agung, Mu Feng mengingatkan agar Mu Chen mempelajarinya dengan baik, serta jika sudah berada di tahap tertentu, Mu Chen nanti pasti akan menyadari sesuatu yang berbeda pada teknik spiritual ini. Singkat cerita, setelah keluar dari ruangan teknik spiritual, di dalam kamarnya Mu Chen langsung berkultivasi dengan teknik spiritual Seni Pagoda Agung yang sebelumnya dia ambil. Di dalam lautan kesadaran Ki Seni Pagoda Agung, Mu Chen menyadari bahwa energi yang ada di Seni Pagoda Agung ini cukup mendominasi, dan hanya dengan sebuah tekad yang kuat untuk saat ini Mu Chen pasti akan bisa menepati janjinya kepada sang ayah dan juga Luoli. 怎么如此霸道？没想到这么顺利。 Sementara itu di tempat lain, Liu yang mendapatkan sebuah mutiara peledak dari Liu Mubai untuk berjaga-jaga saat melawan Mu Chen nanti. Namun di sini juga Liu Mubai berkata mutiara ini sepertinya tidak akan diperlukan untuk melawan Mu Chen karena hanya dengan kekuatan adiknya saja sudah cukup untuk mengalahkan dia. Akan tetapi jika dalam situasi terpojok atau tidak menguntungkan, mutiara peledak ini akan berguna sebagai opsi terakhir yang bisa digunakan oleh Liu Yang. Di dalam ujian nanti, Liu Mubai dengan tegas meminta adiknya untuk memenangkan pertandingan guna membuat seluruh alam Beiling tahu bahwa keluarga Liu adalah penguasa di seluruh alam Beiling. 不过明日的比试必须赢，全当留作最后的手段，才是北陵境之主沐尘。 Singkat cerita, setelah beberapa hari mempelajari teknik spiritual Pagoda Agung, Mu Chen menyadari kalau ada tingkatan di Seni Pagoda Agung ini, yaitu tahap fondasi, pembentukan dan pembentukan pagoda, serta memuji teknik spiritual sang ibu yang dia nilai cukup luar biasa. 老爹，周叔。 Di saat yang sama, Mu Chen dihampiri oleh ayah dan juga Paman Zhu yang langsung memuji latihan yang sudah beberapa hari ini dilakukan oleh Mu Chen. Mu Feng sendiri memberikan sebuah nasihat agar Mu Chen memenangkan ujian karena akan mempermudahnya masuk ke dalam kelas surgawi serta berhak memperebutkan untuk masuk ke dalam 5 akademi besar. Dengan penuh keyakinan, Mu Chen meminta ayahnya untuk tidak perlu khawatir karena dia pasti akan berhasil masuk ke dalam 5 akademi besar nantinya. Omongan Mu Chen ini langsung diiringi oleh pujian dari Paman Zhu yang berkata, bagus karena Mu Chen memiliki motivasi yang cukup tinggi. Karena dengan teknik spiritual saja belum dirasa cukup, Mu Feng di sini berniat untuk mengetes sudah sampai di manakah kemampuan Mu Chen meningkat.
terlihat keraguan-raguan di wajah Mu Chen karena yang dia tahu kalau ranah ayahnya berada di level Divine Spirit. Karena perbedaan ranah ini, Mu Feng menggunakan burung naga api sebagai kekuatan yang akan mengetes Mu Chen serta menurunkan batas kekuatan dari burung naga api ke tingkatan yang sama dengan Mu Chen, yaitu Spiritual Movement. Jika Mu Chen berhasil melawan 3 serangan yang dilakukan oleh burung naga api, Mu Feng sangat yakin kalau anaknya akan mampu mengalahkan Liu Yang di dalam ujian besok. 要不要和我过过招？ 你可是神魄境强者， 让龙岩雕对付你就够了，只要你能挺过他3招。 3招吧，你可别手下留情了。你可要小心了。不愧是神魄境的领袖。 Pada serangan pertama, Mu Chen mampu menghindari serangan tersebut dan menyadari kalau kekuatan burung naga api sangatlah luar biasa, padahal ranahnya sudah turun ke Spiritual Movement. 没必要把小木逼到这份上。 Sementara bagi Paman Zhou, apakah tidak berlebihan sampai menekan Mu Chen dengan kekuatan penuh dari burung naga api? Namun menurut Mu Feng, hal ini cukup bagus untuk mengeluarkan potensi yang ada di tubuh Mu Chen, karena di pertarungan sungguhan musuh tidak akan pernah berbelas kasih. Benar saja, setelah mendapatkan serangan ketiga dari burung naga api, Mu Chen terlihat seperti menemukan potensi baru pada teknik spiritual seni pagoda agung. 小木这是 有所领悟。 Singkat cerita, keesokan harinya ujian di kompetisi Akademi Beiling akan dimulai. Para murid-murid dari cabang barat dan juga cabang timur juga sudah kelihatan bersiap menyambut ujian kali ini. Namun di sini Mu Chen terlihat belum hadir dan tentu saja hal tersebut langsung dipertanyakan oleh Liu Yang. Kenapa Mu Chen tidak ada? Apakah dia takut? Ucap Liu Yang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi bisa mengalahkan Mu Chen dengan mudah pada ujian kali ini. 难道他怕了？ 沐尘这小子怎么还没到？ Sementara itu dari arah cabang timur, Qian Er kelihatan mengkhawatirkan kondisi Mu Chen yang belum datang sampai saat ini, padahal ujian akan segera dimulai. Dan bersamaan dengan itu muncul Liu Mubai bersama dengan seorang wanita berbaju merah bernama Hong Ling yang datang langsung untuk memberikan semangat kepada adiknya. Beberapa saat kemudian Ketua Xiao muncul ke depan arena dengan didampingi oleh Master Mo dan juga Master Xi. Ketua Xiao langsung memberikan informasi tentang peraturan ujian di mana para murid bebas menantang satu orang untuk menjadi lawan mereka. Di ujian kali ini juga dilarang sampai membunuh sesama murid akademi, dan Ketua Xiao pun secara resmi membuka ujian Akademi Beiling kali ini. 愿试开始。 Begitu ujian resmi dilakukan, Liu Yang langsung masuk ke dalam arena untuk menantang Mu Chen dari cabang timur. Akan tetapi karena Mu Chen belum hadir di tempat ini, Tang Qingsan mempunyai inisiatif akan mengulur waktu dengan melawan Liu Yang terlebih dahulu sampai Mu Chen datang. Jika ingin mengalahkan Mu Chen, kalahkan aku terlebih dahulu, ucap Tang Qingsan dengan penuh percaya diri sembari menunjukkan kalau dia sudah memasuki ranah spiritual movement untuk saat ini. Tentu saja kemajuan dari Tang Qingsan mengejutkan murid-murid yang menonton karena hanya dalam beberapa hari saja dia sudah menaikkan ranahnya. 难怪有这胆识，别说我没给你机会。好不容易进入灵动境， 柳阳不分上下了。是啊。 Dengan semangat berapi-api, Tang Qingsan benar-benar terus menyerang Liu Yang di dalam arena, dan hal tersebut tentu saja membuat murid-murid dari cabang timur menjadi percaya diri bahwa pada ujian kali ini kemampuan dari cabang timur mereka pasti tidak akan kalah dibandingkan cabang barat. 以为这样就能赢吗？还往哪里躲？嚣张吗？来啊！不自量力的东西。 Namun meskipun sudah berusaha maksimal, terlihat Tang Qingsan belum mampu untuk menandingi kekuatan dari Liu Yang. Tidak peduli sudah berapa kali jatuh bangun, Tang Qingsan harus bisa melakukan perlawanan kepada Liu Yang sampai Mu Chen datang ke arena pertarungan nanti. Pada saat Liu Yang hendak melakukan serangan terakhir, eng ing eng. 烈焰的折磨吧！
Lawanmu adalah aku, ucap Muchen yang sudah sangat siap untuk melakukan pertarungan kali ini. Datangnya Muchen juga sekaligus menutup episode 2 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.